Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Masih di materi HTML CSS bagian yang ke-10 ini, kita akan belajar tentang media query. Kita langsung lihat saja di dalam materinya. Materi tentang media query ada di dalam responsive web design media query sini. Bisa dicari di dalam ketika kita klik CSS ketemu ke sini. Nanti kita akan ketemu dengan CSS responsive dan media queries. Maksudnya apa? Web sekarang itu bukan hanya dilihat menggunakan komputer atau laptop, tapi sudah digunakan menggunakan handphone, HP, atau tablet, di mana layar-layar masing-masing itu berbeda-beda. Contoh, HP itu lebih kecil dari tablet, dan tablet itu juga lebih kecil daripada laptop atau layar komputer. Nah, ini masing-masing berbeda-beda layarnya, maka web itu harus bisa menyesuaikan. Contoh, kalau saya punya web ini tentang boa.com, kalau dilihat di dalam sini misalnya iPhone, ini ukurannya 320/568. Kalau dalam sini ini Lumia 920 384 640. Kalau tablet ini, misal di dalam sini ada iPad Air, kalau saya bentuk portrait, hasilnya seperti ini. Jadi tulisannya itu tidak ada yang tertutup, tidak ada yang hilang. Jadi kalau kita menggunakan seperti ini, kita juga bisa set, misalnya layarnya 375 kali 667. Ke sampingnya lebarnya 375, tingginya 667. Nah, ini juga bisa mengikuti. Ini web yang bisa responsif atau mengikuti dari layarnya, tidak ada yang tertutup. Kemudian bagaimana membuat CSS untuk web responsif? Di dalam sini sudah diberikan ada penambahan di dalam sini add media only screen max width. Contoh, kita akan buat di dalam CSS-nya, kita ke VS Code-nya. Di dalam sini, bagian paling bawah, kita scroll ke bawah, kita akan membuat di dalam sini add nah media. Kemudian kita akan atur only screen and, kita tambahkan only, kemudian kita lihat di dalam sini tulisannya only spasi screen and kemudian di dalam sini kita kasih buka kurung, tutup kurung, baru taruh CSS-nya di dalam sini. Ini di dalam sini ada max dash width, max, kemudian width. Nah, ini kita akan lihat yang pertama diatur misalnya adalah body, baru kemudian diatur di dalam CSS-nya. Jadi ini kurung kurawal baru body. Kita akan buat background colornya. Dalam sini background kita akan ganti dengan dark salmon. Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Di dalam sini ini ukurannya lebar. Sementara yang kita atur adalah max width. Ini belum kita set. Max width-nya 600 px. Ini max width, kemudian titik 2 600 px. Kita buat di 600 px. Ini bisa kita set terserah mau di berapa. Sekarang kita akan atur. Nah, ketika dia dibuka di dalam sini, nah ini dia berubah warnanya. Berubah. Jadi ketika ini dilebarkan, nah ini CSS-nya jalan ketika ini diatur lebarnya. Jadi ketika dia melebihi dari ini, dia warnanya kembali putih. Kalau dia kecil ini. Kita bisa atur di dalam sini max width-nya berapa. Misalnya dia di 500 px, kita Ctrl S. Kita akan lihat perubahan di dalam sini. Nah, ini dia berubah. Nah, ini CSS-nya jalan ketika max width-nya, max width di mana lebarnya, lebar maksimal yang dibuat oleh CSS ini adalah 500 px. Jadi ketika dia melebihi 500 px, dia akan menjalankan CSS yang di atas.
Tapi ketika lebih kecil dari 500 px, dia akan menjalankan CSS yang di dalam sini. Prinsipnya untuk pemberian CSS, prinsip atau caranya itu sama dengan yang di atas. Kita tinggal memindahkan mana-mana yang perlu diatur CSS-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti pas ketika dia misalnya dia ada di dalam sini, misalnya 480 kali 653, nah ini dia akan seperti ini. Ini dia menjalankan CSS di mana bodinya akan berubah sesuai dengan ini. Ini banyak sekali. Misalnya nanti fontnya dia berubah. Misalnya di sana font family, kita akan buat dia Courier monospace. Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini kalau dia berubah. Nah ini dia berubah, fontnya dia berubah. Fontnya berubah. Jadi ketika kita besarkan, nah ini tidak berubah, ini fontnya berubah. Jadi ketika dia melebihi atau kurang dari nilai yang sudah ditentukan dari ini, kalau dia kurang dari 500 px, maka ini bisa jalan. Ini juga bisa diganti, jadi ini bisa diganti macam-macam. Misal saya akan buat UL, LI, background, bisa diganti background yellow. Ctrl S. Nah ini bisa ganti background yellow. Itu cara penggunaan dari media query. Media query, kita sudah belajar tentang media query. Kita akan ke VS Code lagi. Ini bisa kita hilangkan, nanti silakan diatur sendiri. Untuk penggunaan dari media query, belajar ngatur CSS-nya supaya dia lebih rapi. Kemudian kita akan coba belajar lagi untuk mengatur reset. Kalau di dalam CSS nilai awal ini ngikuti dari browser, kita bisa atur semua akan kembali dari 0. 0 itu dihitung dari kiri sampai sini, kemudian atas bawah. Caranya adalah di atas kita akan buat dia dengan bintang, berarti untuk semua akan mulai dari, misal kita buat margin adalah 0. Kita Ctrl S, kita akan lihat di dalam sini. Ini semua akan dihitung dari sini, semua dari 0. Mepet, contoh di sini margin auto H1 top. Kalau posisinya ini saya akan hilangkan. Ctrl S. Nah, dia akan mepet ke atas. Jadi dia akan dari atas itu dia akan 0. Kemudian karena kita atur width-nya 70 VW, maka otomatis dia dari kiri. Kalau ini saya hilangkan, Ctrl S. Nah, dia akan otomatis ke kiri. Jadi dia akan notok dari kiri. Kemudian atasnya ini dihitung dari 0. Coba misal yang ini akan saya hilangkan. Ctrl S. Nah, ini dari atas ada jarak. Dari atas ini ada jarak. Ini ke dalam sini ini ada jarak. Kalau saya kasih tadi, saya Ctrl Z, Ctrl S. Nah, ini dia akan mepet ke sana. Nah, itu dengan reset. Jadi nanti supaya ngatur gampangnya, jadi di atas ini dimulai dari 0, kiri juga 0, baru nanti diatur patokannya. Nilai 0-nya itu dari nilai tepian dari browser ini. Itu disebut dengan nilai set awal, dimulai dari 0, dipepetkan ke atas, ini dipepetkan ke sini, supaya nanti diambilnya gampang. Selanjutnya, kita bisa atur lagi, kita Ctrl Z, ini, kita Ctrl S, kita akan dapatkan ini. Sekarang, kita bisa atur di dalam div ini, kita akan buat di dalam sini div, kemudian di dalam sini kita akan buat namanya adalah konten. Kita enter. Nah, ini sekarang kita punya kelas konten. Kita Ctrl X, kita taruh di bawah dari P. Ctrl V, kita Ctrl S. Ini sekarang ada di dalam konten. Kita lihat hasil di dalam sini. Ini tetap. Sekarang kita akan atur konten menjadi 2. Yang bagian atas kita akan anggap dia sebagai header. Ctrl X, ini selesai sampai di dalam sini.
Ctrl V, Ctrl S. Kemudian yang definisi ke bawah kita akan anggap sebagai section. Nah, ini section opennya di sini, section close-nya ada di dalam. Ctrl X, kita pindah di sini, Ctrl S. Kemudian kita juga bisa tambahkan di bawahnya section adalah footer. Kita bisa Ctrl S, kita taruh di dalam sini P, kita tulis copyright. Nah, ini copyright, Ctrl S. Kita bisa refresh di dalam sini. Kita cari yang home. Nah, ini belum kita set, nanti kita akan atur lagi. Ini tinggal kita atur-atur saja proses dari atas bawahnya ini. Ini kalau kita atur di dalam sini. Contoh, antara div dan konten kita bisa berikan jarak di dalam style. Dalam sini kita akan buat dot content. Nah, ini margin top kita akan buat 5%. Ctrl S. Nah, ini kita dapatkan seperti ini, atau kita kecilkan lebih sedikit lagi di 2%. Ctrl S, kita bisa dapatkan seperti ini. Itu untuk pengaturan dari media dan setting nilai nolnya. Silakan dicoba-coba menggunakan materi yang ada di dalam W3 Schools ini. Itu saja materi yang kita pelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.